Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiftahul Fari Hasanah, NIM 2019 10233131136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya angkat untuk pemenuhan mata kuliah deteksi gangguan dini psikologi, yaitu quarter life crisis pada mahasiswa. Quarter life crisis merupakan suatu awal dari transisi perkembangannya individu dari remaja menuju dewasa awal. Masa dewasa awal berada pada usia 20-30 tahun. Dalam masa tersebut, individu akan dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks, di mana individu mulai memikirkan hal-hal yang akan dilakukan untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Pada masa quarter life crisis, individu akan menghadapkan ketidakstabilan emosi yang disebabkan karena belum memiliki pengalaman hidup yang banyak, namun telah memiliki tuntutan untuk masa depan, sehingga menyebabkan ketidakpahaman pengelolaan emosi pada dirinya yang menyebabkan individu tersebut merasa tertekan. Adapun aspek-aspek atau dimensi dalam quarter life crisis, yang pertama yaitu bimbang mengambil keputusan, yang kedua putus asa, yang ketiga penilaian negatif, kemudian yang keempat yaitu terjebak dalam situasi yang sulit, yang kelima cemas, yang keenam tertekan, dan yang ketujuh yaitu khawatir dengan hubungan interpersonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama usia, di mana usia 20-30 tahun merupakan perkembangan usia individu yang berada pada fase emerging adulthood, yang menurut Arnett dalam INDRI 2021 terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu identity exploration, di mana fase individu mengeksplor lingkungan, terus ketidakstabilan individu pada usia quarter life, kemudian fokus pada diri sendiri, kemudian individu terkadang merasa bahwa dewasa itu menjadi permasalahan karena dia belum sepenuhnya memiliki mental atau kesiapan mental menjadi dewasa. Kemudian individu memiliki banyak kesempatan untuk merubah hal-hal dalam kehidupannya, baik negatif maupun positif. Kemudian faktor yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga yaitu finansial, yang keempat social support atau support sosial, di mana individu ini memerlukan dukungan sosial, kemudian hambatan akademik, kemudian agama atau spiritual, dan yang ketujuh yaitu work life atau individu mulai memikirkan pekerjaan dan persiapan passion melalui tuntutan kebutuhan dalam persaingan kerja. Nah, berdasarkan laporan deteksi gangguan dini quarter life yang telah saya lakukan, menggunakan metode asesmen penelitian kuantitatif, di mana metode tersebut dipergunakan dengan sistem menjawab soal melalui Google Form, dengan kuesioner item sebanyak 25 dengan tujuan untuk mengetahui intensitas quarter life crisis pada diri mahasiswa. Berdasarkan hasil asesmen yang telah saya lakukan, terdapat 33 subjek dalam penelitian dengan data rincian sebagai berikut. Skor terendah subjek 46 dan skor tertinggi yaitu 75,06. Adapun skala Likert yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, skala 1 merupakan skala untuk pemilihan sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu tidak setuju, ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 33 subjek dari berbagai jurusan universitas, usia, jenis kelamin, daerah, dengan dominan mayoritas subjek berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi, menempuh semester 5, dan berumur sekitar 20 hingga 22.
Berdasarkan data persentase yang telah saya lakukan mengenai skor, terdapat 27,3% dari 33 subjek mengalami kategori rendah, 63,6% dalam kategori sedang, sedangkan untuk kategori tinggi terdapat 9,1%. Kemudian berdasarkan hasil persentase aspek, pada aspek pertama yaitu mengenai kebimbangan dalam pengambilan keputusan, mayoritas dari 33 subjek memiliki kebimbangan dalam pengambilan keputusan dengan persentase sedang. Pada aspek kedua yaitu mengenai putus asa, mayoritas persentase keputusan diri berada pada kategori sedang. Kemudian pada aspek ketiga yaitu penilaian negatif diri. Dari 33 subjek, mayoritas berada pada kategori sedang. Kemudian yang keempat, pada aspek keempat yaitu terjebak dalam situasi yang sulit. Pada kategori ini terdapat 61 subjek atau mayoritas subjek mengalami terjebak situasi yang sedang, mohon maaf maksud saya 32%, maksud saya 52%. Kemudian pada aspek yang kelima, yaitu sebanyak 61% dari mayoritas subjek memiliki kategori kecemasan yang sedang. Kemudian pada aspek yang keenam, yaitu pada 64% mayoritas subjek mengalami tekanan sedang. Kemudian yang terakhir yaitu pada aspek kekhawatiran dengan relasi interpersonal, terdapat 70%, di mana hal itu dapat diartikan mayoritas subjek memiliki permasalahan tingkat relasi interpersonal yang sedang. Sehingga berdasarkan dari hasil penelitian asesmen quarter life crisis yang saya lakukan dengan mayoritas mahasiswa semester 5, selain itu juga terdapat mahasiswa semester 7 dalam kurun usia 19 hingga 24 tahun. Mayoritas permasalahan quarter life crisis berada pada tingkat kategori sedang. Hal ini merupakan hal yang wajar jika memiliki tingkat kebimbangan dalam pengambilan keputusan, keputusasaan terhadap hal-hal yang terjadi ataupun yang sedang terjadi, menilai diri merupakan diri yang negatif, terjebak dalam situasi yang sulit, memiliki rasa cemas, tekanan, serta kekhawatiran dalam relasi interpersonal. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut, individu perlu berusaha meyakinkan dirinya jika dapat melakukan kegiatan atau rencana yang telah dibuat dengan pikiran-pikiran positif serta semangat diri. Selain itu, subjek atau mahasiswa juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dapat membuat individu menjadi lebih tenang dalam melaksanakan segala kegiatan. Selain itu, dengan pendekatan diri kepada Tuhan dapat membuat individu berpikir jernih, serta menganggap permasalahan yang ada dalam kehidupan merupakan jalan kebaikan menuju kebahagiaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya terdapat pada lembar laporan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.